Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini Sabtu 25 Maret 2023. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan merenungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita memperingati Hari Raya Kabar Sukacita. Gereja Universal merayakan kisah Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Allah Tuhan kita tak pernah berhenti mencurahkan kasih-Nya, berkat-Nya, dan juga rancangan-rancangan keselamatan dalam hidup kita. Persis seperti momen ketika Maria menerima kabar sukacita sebagai awal dari karya keselamatan melalui Kristus Yesus yang lahir ke dunia. Maria sungguh menjadi tokoh penting dalam karya keselamatan Allah, dan Maria sungguh menanggapi kabar tersebut dengan penuh iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang menjadi permenungan kita hari ini adalah bagaimana mungkin Maria sebagai seorang perawan berkenan menerima kabar tersebut sebagai sebuah kabar sukacita. Karena sebagai manusia biasa, kita pasti berpikir bahwa itu adalah kabar buruk, bencana, sama sekali bukan sebuah kabar sukacita. Namun Bunda Maria mampu terbuka terhadap warta yang mencengangkan itu, dan menerimanya dengan rendah hati, dengan penuh iman, dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kita pun sering menerima kabar atau berita yang secara khusus ditujukan kepada kita, namun seringkali
kita bereaksi sesuai isi kabar tersebut. Jarang sekali atau bahkan tidak mungkin kita mampu bereaksi atau bersikap sebaliknya. Berbeda dengan Bunda Maria, yang siap untuk melakukan kehendak Allah karena imannya akan Allah yang senantiasa menyertai. Melalui pewartaan hari ini, kita pun dipanggil untuk berani menerima semua kabar yang ada, baik kabar gembira maupun kabar buruk, dalam terang kasih Allah, dengan selalu ingat bahwa rancangan Allah dalam hidup kita adalah yang terbaik, sehingga semua warta yang kita terima dengan hati yang terbuka dapat membuahkan kebaikan dan keselamatan bagi semua pihak. Memang dalam hidup tidak sedikit berita yang membuat kita khawatir dan takut. Namun, kalau kita mau menanggapi kabar berita tersebut secara positif, sebetulnya menjadi kesempatan untuk kita belajar dari pribadi Maria yang bukan sekedar menolak dan menyangkal, tetapi perlahan menerima dan menyadari keadaan yang telah terjadi. Melalui penerimaan inilah kita dimampukan untuk melihat rahmat Allah, Sang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita. Bayangkanlah Allah yang mengajak kita untuk dapat menerima semua kabar berita dalam terang kasih-Nya yang senantiasa menyertai, sehingga boleh menjadi warta sukacita dan keselamatan bagi kita dan sesama. Bagaimana kita berani terbuka dan memaknai setiap kabar yang kita terima, sehingga boleh menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Ajarkanlah kami untuk menerima dan memaknai berbagai warta dalam hidup kami, dalam bingkai terang kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama belajar menerima dan merefleksikan setiap kabar berita yang kita terima dalam terang kasih Allah yang selalu menyertai. Tuhan memberkati.